Usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kenapa? Berarti pemerintahnya hanya PDI Perjuangan yang terus diobok-obok oleh KPK. Bahkan kasus-kasus lainnya Pemeriksaan Hasto didampingi oleh simpatisan PDIP yang melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK. Tiba di dalam gedung, Hasto, tim kuasa hukum dan sejumlah kader PDIP menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menunggu panggilan pemeriksaan. Sekjen PDIP diperiksa sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku setelah gugatan pra-peradilan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku heran dengan kasus yang menjeratnya. Sebab dirinya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Hasto bilang penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Namun Hasto menyatakan siap ditahan lahir dan batin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Datang dengan niat baik. Dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap lahir batin. Dia tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Usai pra-peradilan ditolak, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etik dan tindakan sewenang-wenang dalam penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Hasto bilang langkah yang diambil bukan bentuk perlawanan pada KPK, melainkan menjaga marwah KPK. Hukum PDI Perjuangan akan mengadukan saudara Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Ini mohon buat teman-teman pers, sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sekali lagi, sikap ini bukanlah untuk melawan KPK. Ini di garis bawah. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sementara KPK mempersilahkan pihak Hasto yang melaporkan penyidik AKBP Rosa ke Dewan Pengawas. KPK pun yakin penyidik profesional dalam menangani kasus. Bagi KPK, tidak ada alasan menunda pemeriksaan. CCTV-nya ada. Kemudian misalkan ada hal lain, ya kita juga tentu akan membuktikan laporan-laporan tersebut bahwa kami atau para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda terkait dengan pemeriksaan tersebut. Terkait penetapan sebagai tersangka, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya gugatan Hasto tidak diterima hakim. Tim Liputan Kompas TV. Apakah usai menjalani pemeriksaan hari ini, Sekjen PDIP akan langsung ditahan KPK? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Julian Fernando. Asri,
bagaimana kemungkinan akan ini? Hasto jadikah ditahan usai diperiksa nanti? Ya, kalau bicara soal kemungkinan ditahan, tentu saja tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kalau didasarkan pada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penahanan ini ada 3 syarat. Pertama syarat subjektif, syarat formil, dan juga syarat objektif. Syarat subjektif di sini yang disebutkan adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka ini akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau kembali melakukan tindak pidana. Ini kalau misalkan penyidik KPK memutuskan ataupun juga menimbang dan menilai adanya kekhawatiran tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa Hasto ini akan ditahan. Tapi kembali, Valen dan saudara, saat ini pemeriksaan masih berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi, artinya sudah lebih dari 6 jam Hasto Kristianto diperiksa, dan sambil menunggu bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK hari ini, saya akan bertanya langsung kepada kuasa hukum Hasto Kristianto, ada Roni Talapesi yang sudah bersama saya di sini. Bang Roni, tadi Mas Hasto sempat menyebutkan sebelum masuk ke dalam, sempat menyebutkan bahwa sudah siap lahir batin kalau ditahan. Ini bagaimana persiapannya? Ya, tentunya segala proses hukum kita hormati, dan terkait dengan pemeriksaan hari ini, kami melihat tidak ada hal urgensi untuk menahan Mas Hasto. Karena apa? Selama ini menunjukkan sikap kooperatif, dan perlu diingat bahwa kami sedang mengajukan pra-peradilan, di mana putusan pra-peradilan tanggal 13 kemarin itu belum menyentuh pokok perkara, belum menyentuh dalam putusan pra-peradilan tersebut, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali. Seyogyanya KPK tentunya harusnya menghormati hak hukum dari Mas Hasto, sembari menunggu ya proses ini sambil berjalan. Jadi menurut saya tidak ada urgensi untuk menahan Mas Hasto, karena selama ini kooperatif, dan perlu diingat bahwa pra-peradilan ini hanya 7 hari. 1 minggu, tidak membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Peradilan akan dilakukan tanggal 3 Maret begitu ya. Nah, ini sudah disiapkan materinya, dan juga selain soal pra-peradilan, Bang Roni, kan dari pihak Hasto Kristianto juga melaporkan AKBP Rosa begitu ke Dewan Pengawas KPK. Bagaimana ini kelanjutan? Ya, yang melaporkan itu adalah dari saudara Tio ya. Saudara Tio melaporkan terkait dengan ada dugaan intimidasi. Kemudian juga kemarin dari pengacara tim hukum dari Mas Hasto juga ikut melaporkan dari rangkaian beberapa peristiwa yang kami duga bahwa saudara Rosa ini melakukan namanya hal-hal yang tidak sesuai hukum. Tentunya itu kita menggunakan hak hukum, dan itu hal yang biasa untuk melaporkan ke Dewas. Baik, kita tunggu bersama bagaimana kemudian proses hukum yang berlangsung, baik itu di KPK maupun juga proses hukum di pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Mas Hasto. Terima kasih Bang Roni waktunya. Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan pemeriksaan Hasto hari ini, terkait apakah nantinya ditahan atau tidak, kembali ini menjadi keputusan penyidik KPK. Dan tentu saja hal yang didalami ataupun juga pemeriksaan hari ini mengenai 2 perkara. Yang pertama ini soal dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota DPR, dan juga perkara yang satunya lagi ini merupakan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kita tunggu bersama Valen dan saudara bagaimana kemudian keputusan ataupun juga konferensi pers yang nantinya akan digelar KPK usai selesai memeriksa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kembali ke Anda di studio, Valen. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga Julian Fernando dari KPK Jakarta.